to develop project scope based on template that is registered on company database. What should you check to ensure it? Jawaban saya A, Pak. Cek Ah, ya. organization process assets. Ya, betul. Jadi ini OPA. Karena di situ Oke, kenapa? Gimana? Lanjut Pak Adat. Silakan. OPA kenapa Pak? ya OPA organisasi proses atas itu ya salah satunya yang ada di dalam situ adalah template ya dalam kasus ini template lah itu Hmm. tempatnya ada di OPA Atau prosedur Pak ya, prosedur-prosedur yang ada di ya perusahaan kita betul. gitu ya. Betul. Kalau EF itu enterprise environment factor ya. Ini berkaitan dengan politik, terus PESTEL kita biasa menghafalnya, politik, environment, sosial, teknologi, legal, terakhir ekonomi ya, PESTEL. Jadi ini ada dua hal yang mempengaruhi project, yaitu OPA dan EEF. Ah, Bapak-bapak ya, ini ada dua hal. Nanti silakan cek lebih dalam apa itu OPA atau EEF. Jadi jawabannya adalah cek OPA. Kalau mengenai prosedur, template itu OPA. Tapi kalau mengenai ah, market ataupun mengenai pengaruh di politik atau berkaitan dengan legal, itu di IIF. OPA ini biasanya di internal dan bisa kita kontrol. Internal perusahaan dan biasanya kita kontrol. IIF ini bisa internal, bisa eksternal. Kalau OPA ini internal, kalau IIF itu bisa internal, bisa eksternal. IIF atau Enterprise Environmental Factor itu tadi yang saya bilang pestle. Kalau yang di internalnya itu bisa organization habit ya. Kita tidak bisa mengubah terus teknologi yang ada di perusahaan yang sudah diimplementasikan itu nggak bisa kita ubah gitu. Sangat susah. Tapi kalau OPA itu bisa dikontrol, kalau IFF ini sulit untuk dikontrol, bahkan tidak bisa dikontrol. Seperti politik, faktor ekonomi, terus faktor sosial, faktor teknologi, environmental, segala macam. Nah, itu IIF, hal-hal yang mempengaruhi dari luar yang tidak bisa dikontrol, di luar maupun dari dalam ya, IIF. Oke, soal nomor 2 ini banyak yang benar nih, 5. Yang salah satu, saya minta tolong Pak Prasetyo boleh, Pak Pras. Nomor 2 Pak, dibantu. Pak. Jelas suara saya, Pak. Halo, Ya, jelas Pak Eko, silakan. itu, Pak. Nomor dua, the project on my way process dan case stakeholder confirm that the project done with the organization strategy and it shall be stopped soon because the benefits don't in line with organization. What should you refer and ensure this compliant? Ini saya salah ini. Hmm. Tadi jawab apa, Pak Eko? Kayaknya yang B saya tadi. List register ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Eko. Jadi keywordnya di soal ini itu dia menanyakan bahwa benefit yang ada itu tidak sesuai dengan organization strategi ya. Tidak inline dengan organization butuhkan atau organization strategi. Benefit itu selalu ke bisnis case dokumen ya. Bapak-bapak ya, bisnis case dokumen. Nah, itu D. Kalau risk register ini berbicara masalah risk, yang IIF tadi ya, yang kita udah bahas, lesson learn ini merupakan knowledge gain. Jadi ketika ada masalah apa apa knowledge gain atau solusinya itu di capture di lesson learn sebagai bahan untuk di proyek-proyek selanjutnya agar tidak terulang lagi. Nah, kalau mengenai benefit itu ada di business case dokumen. Nah, kata kunci dari soal ini adalah benefit di proyek tersebut tidak inline dengan organization needs.
Oke, lanjut soal nomor 3. Silakan Pak Danu. Nomor 3 Pak Danu. Number 3, project manager is preparing for a meeting, identify risk aside with the project. As part of the preparation, the project manager is looking for a document with the capture comprehensive list of factors that could either benefit or constrain the project. Which of the following will help the project manager the most? Uh, B ya, isu lock. Saya Nah, pun nggak tahu juga sih jawabannya, Bang. oke. Jadi kita bahas dikit ya. Di sini kata kuncinya adalah comprehensive list yang bisa berupa benefit atau constraint. Nah, bisa berupa benefit atau constraint. Oke, tadi kalau yang kita sampaikan di awal, ini benefit mengenai uh, benefit atau output ya, output yang ada di project. Ini soal nomor 2. Sedangkan di nomor 3 ini bukan benefit yang output atau produk dari project kita bukan, tapi benefit bahwa kita proyek kita ini ada di daerah tertentu, misalkan di daerah daerah Jawa. Benefitnya apa? Manpowernya gampang didapatkan, equipment gampang didapatkan. Nah, ini benefit karena kita berada di suatu tempat. Nah, itu yang dimaksud di soal nomor 3 ini. Atau constraint-nya apa aja? Bisa jadi karena tempatnya remote area, maka terbatas masalah akses. Seperti itu. Nah, ini constraint. Itu harus di capture di mana? Di assumption log ya. Ini benefit and constraint. Nah, itu assumption log. Ingat, benefitnya bukan benefit output project, tapi benefit kondisi proyek kita. Dan constraint kondisi proyek kita, itu di assumption log. Kalau isu log itu adalah masalah yang muncul dan belum diidentifikasi sebelumnya. Itu isu log. Kalau risk, masalah yang muncul tapi sudah diidentifikasi sebelumnya. Itu risk register. Kalau project charter, itu adalah dokumen authorized untuk siapa sih PM-nya, itu ditentukan di project charter. Terus apa key deliverable-nya, apa main purpose dari project ini, apa key milestone dari project ini, apa constraint dari proyek ini. Nah, itu di-define di project charter. Itu high level dokumen yang disahkan oleh project sponsor. Nah, itu project charter ya. Kalau benefit, itu lebih cocoknya di assumption log. Kayaknya banyak di risk ya, bukan ya, bukan di risk. Walaupun di sini seolah-olah mengatakan meeting risk, identify risk. Jadi assumption log ini nanti bisa jadi bahan untuk kita mengidentifikasi risk. Misal contoh, tadi proyek kita di remote area. Maka asumsinya adalah kita akan kesulitan dalam pengiriman barang. Nah, asumsi itu nanti akan dibawa ke risk, kemudian dari risk akan dibuat mitigation-nya. Kalau di assumption log nggak ada mitigation, cukup itu saja. Kondisi proyek kita remote area, selesai. Problem yang muncul itu akan dibawa di risk dan akan dimitigasi melalui risk juga, di knowledge risk area. Kira-kira seperti itu ya, untuk soal nomor 3, Pak Ibu. Oke, nomor 4, Pak. Silakan Pak Harsoyo, nomor 4. Bisa dibantu, Pak Harsoyo? Ya, sebentar Pak, nggak kelihatan di handphone. Ya, Ya, bisa. before doing the transition of the project to operator, the team found a couple of feature the agile team. The developers are not reaching with well with the respective team deliverable. In the retrospective meeting, the agile team identified the root cause of the problem and they fixed that the defect. However, the customer is not happy with the fix and asks your team to come out with the better solution. With the following is the best solution for you to prevent such situation. Saya jawab yang C deh kalau nggak salah ya.
C ya. As Iya. product owner for additional funding for rework owning to the lack of collaboration between predictive and agile team. Oke. Baik, terima kasih Pak Arsoyo. Kita bahas soalnya ya. Oke, soal nomor 4. Ceritanya begini. Before doing transition of project to operation, jadi project ini udah mau selesai nih ya. Nah, karena kalau proyek udah selesai, maka dia akan ditransfer ke operation, yang mana operation yang akan mengoperate pabrik tersebut atau mengoperate produk yang telah kita hasilkan di proyek tersebut. Nah, team found a couple of feature that feature the agile team developed are not integrated well with the predictive team deliverable. Jadi ada 2 tim nih. Tim 1 bekerja sebagai agile. Nah, tim 2 ini bekerja sebagai dengan metode prediktif. Prediktif atau waterfall atau tradisional, agile. Nah, ini adaptif ya, metode dengan tadi adaptif. Nah, di retrospective meeting, jadi retrospective meeting ini adalah meeting yang dilakukan di dalam project yang di konsepnya agile untuk membahas problem, people, dan proses. Itu main point dari retrospektif. Membahas masalah orang dan proses kita. Kalau membahas produk itu di sprint review meeting. Ada sprint review meeting atau review meeting. Itu membahas produk. Kalau retrospektif itu kata kuncinya 2, di people dan proses. Agile team identify the root cause of the problem and they fix that defect. However, the customer is not happy with the fix and asks your team to come out with the better solution. Walaupun sudah ketemu solusinya, tapi customer masih tidak puas. Tidak puas. Which following is the best solution for you prevent such situation? Ingat, di agile, collaboration itu sangat penting. Nanti Bapak-Bapak akan belajar yang namanya Agile Manifesto ya. Di Agile Manifesto itu ada sebentar, ada 4. Salah satunya yaitu people and interaction itu lebih penting daripada oke, sebentar, saya agak lupa. Daripada documentation ya. People dan interaction itu lebih penting daripada ya, nggak salah documentation. Terus working software, daripada follow plan. Working software itu lebih penting daripada documentation, kolaboratif dan interaction itu lebih penting daripada planning. Gitu. Jadi apa yang ada di planning itu tidak kalah lebih penting atau tidak lebih penting daripada kita membahas interaksi. Nah, di agile perubahan yang terjadi itu harus fleksibel. Artinya apa? Kita harus bersedia menerima perubahan yang ada daripada follow kontrak. Beda dengan prediktif. Prediktif apa yang ada di kontrak itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau ya di agile, ketika ada perubahan, kita sangat welcome, sangat menerima, walaupun itu berbeda dengan kontrak. Nah, di sini bagaimana agar customer itu happy, ya harus engage-nya lebih benar ya antara product owner dan customer. Nah, di sini tugasnya product owner. Nanti akan belajar juga di Agile apa itu product owner, Scrum Master, Scrum Team atau Development Team. Terus ada juga customer, terus ada business team. Nah, ini yang akan kita pelajari di Agile. Kalau C, ask product owner for additional funding for rework owning to the lack of collaboration between predictive and agile team. Nah, belum tentu butuh duit ya untuk kita, karena lack collaboration tadi itu bukan masalah duit. Ya, bukan masalah duit. Gitu. Tapi yang lebih tepat adalah engage kita dengan customer, itu yang lebih tepat, yaitu A ya, Bapak Ibu ya.
Kalau B, help team focus by offloading all work on improvement team improvement. Ini masalahnya bukan di tim yang tidak bisa improve terkait problem-problem, tapi kecocokan dengan customer itu yang kurang di engage. Customer mintanya apa, itu yang harus kita tanyakan lagi, yang harus kita rajin kolaborasi. Ini Pak Parindra, Agent Manifesto, individual interaction over than process and tools. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua, Agent Manifesto di chatbox Pak Parindra tulis, Bapak Ibu, working software lebih penting daripada comprehensive documentation. Kemudian customer collaboration over contract negotiation. Responding to change over following plan. Nah, tadi saya agak kebalik antara customer collaboration sama change. Jadi customer collaboration itu lebih penting daripada contract negotiation. Dan responding to change itu lebih penting daripada following the plan. Ini di agile. Oke. Kalau ada bingung apa-apa tanya aja ya, nggak apa-apa Bapak-bapak. Kita sembari diskusi ini, saya yakin bapak-bapak sini pengalamannya selama ini mungkin beda atau gimana, bisa kita sharing biar tahu ternyata PMI itu seperti ini konsepnya gitu ya. Dengan kita bahas ini semoga makin tercerahkan. Oke, kita agak percepat ya. Saya khawatir janji saya 22.30 bapak-bapak. Semoga kita sisa menit ini bisa kita percepat. Mungkin lanjut ke Pak Reki, silakan nomor 5 Pak Reki. Your project sponsor is giving a lot of change. You observe your team members struggle to implement the change which are given by the project sponsor. One of your project team members asking you how to better handle the change. Which document you will revert the respond to? Tadi jawab apa ya? Members struggle to implement change. Tadi saya kayaknya jawaban C, Mas. Cuman saya pikir-pikir lagi kayaknya nggak pas ya. Scope management plan. Oke. Soalnya ini berbicara masalah change ya. Jadi Change. ketika change terjadi perubahan, itu bagaimana kita memanage-nya, yaitu dengan change management plan. Ini keywordnya adalah change ya, implement the change with the giving by the project sponsor. One of your team member asking you how to better handle the change. Jadi dia ini ngomong masalah change, perubahan-perubahan. Kalau tim charter ini adalah rule dari sebuah tim, kapan tim itu harus masuk kerja, terus kapan tim harus pulang, terus bagaimana adab dalam tim segala macam, dan adab dalam meeting segala macam itu dibahas di tim charter. Kalau change management ini bahas masalah perubahan. Jika ada perubahan larinya kemana, ke CCB, yaitu change control board. Change control board akan mereview atau mereject. Setelah mereview, apakah di-approve, kalau di-approve nanti implementasi. Nah, semua dibahas di change management plan. Kalau scope management plan ini masalah collect requirement, terus di-define menjadi scope, dari scope akan di-breakdown menjadi WBS, itu scope management plan. Nah, requirement management plan ini proses untuk mengkolektif requirement tadi yang ada di scope. Ini masih under dari scope management plan. Maka jawaban yang tepat adalah B ya, change management plan. Karena kita tidak berbicara masalah scope saja di sini, tapi change-nya secara umum ya. Lanjut nomor 6. Pak Septian, boleh Pak Septian, nomor 6 Pak Septian. Oke, nomor 6. You are working as a project manager and on an integration project, and one of the steering committee members always complain about the way the product is being designed. To improve the product design, and SME is proposing some of the design related change. How should the PM handle the situation? Ini saya juga nggak paham SME panjangannya apa ini, Mas. Subject matter expert, Pak. Oh, subject matter expert. Jadi orang-orang yang memiliki spesialis, dia diberikan kesempatan untuk memberikan idenya. Jadi idenya orang-orang spesialis tadi, orang-orang yang expert itu disebut expert judgment, atau nama lainnya SME, subject matter expert. Itu. Ini dari internal atau dari eksternal biasanya?
Bisa kedua-duanya, Pak. Bisa orang internal, kalau eksternal bisa dari teman-teman konsultan atau orang yang kita minta tolong dari luar untuk bantu memberi jawaban uh, atau pertanyaan atau bantuan ya di proyek kita gitu, Pak. Ya, tadi kalau saya sih jawabannya D ya, tapi kayaknya yang tepat A ya. D ya, ya benar D ya. Oh, D ya bener ya. Kita lihat yang jawab A. Kenapa? Kenapa D? Oke, kenapa bukan A? Kita jawab ya. Banyak yang A. Ini kan dia masih mengatakan you are working as PM in integration project. And one of steering committee member always complain about way the product is being designed. Ini seolah-olah ngomong masalah produk ya. Nah, to improve product design, the SME is proposing some of design related change. Ini balik lagi nih, ngomong masalah change, Pak. Nah, how the PM handle the situation? Nah, si SME ini orang yang expert tadi menyarankan some of design related change. Nah, jadi prosedur menangkap perubahan itu. Maka perubahan-perubahan yang terlalu masif ataupun yang tak terkontrol itu bagaimana menghandlenya? Ya follow change control prosedur gitu. Kalau A, discuss with the stakeholder and work on changing the product design. Ini seolah-olah benar ya. Kenapa? Discuss stakeholder and work on changing the product design. Discuss ini dilakukan, namun apakah langsung diimplementasikan? Kan enggak. Pengimplementasian itu harus disetujui melalui D tadi, change control process. Jadi change control process ini juga melibatkan diskusi, melibatkan approval, dan melibatkan implementasi. Kalau A, ini kan hanya ini ya bagian dari change control process. Ini bagian dari change control process, yaitu berdiskusi tadi. Nah, seperti saya bilang ya, change control process itu kita berdiskusi, kita mereview atau mereject. Yang kedua, terakhir baru mengimplementasi kalau sudah di-approve ya. Nah, kalau yang A ini hanya di fase pertama ya, discuss stakeholder and work on changing the product design. Tidak ada persyaratan disetujui atau tidak kalau di A gitu. Maka yang D itu lebih mengcover. Oke. Jadi kalau kita latihan soal ini nanti ketahuan nih kata kunci dari soal-soal ini. Oh, ini masalah change ya. Change itu larinya ke change control process. Ini kayaknya benar tapi kurang mengcover semua masalah yang ada di soal. Yang tepat adalah D. Dengan kita menjawab D itu A ini juga tercover gitu. Oke, lanjut nomor 7 Pak Haddad. Silakan Pak Haddad. Aduh, chat lagi nih. Oke, terima kasih Pak. Nomor 7 ya. Process of project. For sure, project has experienced numerous setbacks which have caused cost and schedule of any mistakes that were improve performance for future project. Halo, Pak Haddad, putus-putus kayaknya ini, Pak. Halo. Oke, langsung saya jawab aja ya. Jadi jawabannya itu C ya, bukan D. Seolah-olah ini D juga. Oke, kita bahas. Banyak yang D. Nomor 7, you are just taken over the project, which is the process of project closure. The project has been experienced numerous setbacks which have caused cost and schedule of run.
You want to ensure that any mistake that were made in the project are not repeated to ensure the improved performance for future project. What is the best course of action in this situation? Jadi di soalnya ini mengatakan kita ini you have just taken over a project which process is project closer. Berarti project ini sudah di closing, Bab. Ya, sudah di fase closing. Kalau diingat di fase project ada initiation, planning, terus ada executing, kemudian keempat adalah control monitoring, yang kelima closing. Nah, di sini di state di awal which is in the process of project closure. Berarti kita ada di fase closing. Oke, di fase closing. The project has experienced numerous setback which have caused cost and schedule of run. Jadi project ini menyebabkan cost dan schedule-nya overruns. Berarti sudah terjadi ya, sudah terjadi karena sudah di closing. Kita tidak melakukan yang namanya eksekusi lagi, eksekusi sudah lewat, kontrol monitoring juga sudah lewat. Kita sudah di fase closing. You want to ensure that any mistake that were made in the project are not repeated. Jadi bagaimana kesalahan-kesalahan kita ini tidak terulang lagi di waktu yang akan datang. Ya. To ensure improve performance for the future project, biar tidak terjadi di project ke depannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita masukkan pengalaman-pengalaman atau experience tadi atau problem tadi ke lesson learn. Ke lesson learn. Ya, biar tidak terulang lagi di future project. What is the best action? Perform stakeholder analysis. Bukan ya. Conduct reserve analysis bukan. Reserve analysis ini ngomong masalah contingency cost dan manajemen reserve. Stakeholder analysis ini bahas di awal mengenai engagement kita terhadap stakeholder. Dokumen analis inilah lesson learned ya. Kita mereview dokumen-dokumen yang ada, terus kita update di lesson learned. D. Conduct technical performance analysis. Kenapa kita tidak melakukan ini? Ini sudah fase closing ya, sudah fase closing. Performance-nya sudah dianalisa di mana? Di kontrol dan monitoring. Datanya sudah tahu bahwa ini cost dan schedule kita overruns. Performance-nya sudah tahu ini jelek. Artinya apa? Kita tinggal mengcompare apa saja yang sudah ada datanya dan mengupdate-nya ke dokumen analis. Nah, yaitu yang lebih tepat jawabannya adalah C ya, perform dokumen analis. Yaitu apa tadi? Update ke lesson learn. Lesson learn itu kan merupakan dokumen. Kira-kira begitu ya, Bapak-Bapak. Ini ada satu. Kalau ada pertanyaan silakan, Pak. Mas, yang D tadi Mas, conduct technical performance analysis, karena memang jawabannya agak ragu antara C dan D tadi Mas. Nah, Karena ini sudah closing ya. ya, the closing. Yang terakhir bahwa technical performance analysis ini hanya ada di procurement ternyata. Coba buka di procurement. Tools dan tekniknya, salah satu tools dan teknik di procurement yaitu technical performance analysis. Technical performance analysis. Jadi bahkan D ini sangat mengerucut ke tools dan tekniknya procurement. Sangat mengerucut ke tools dan tekniknya procurement. Ada di di halaman 688 ya kalau di PM Book. Technical performance analysis itu masuk ke risk, bukan procurement, di risk. Begitu. Jadi kalau kita coba ada nanti metode untuk menjawab soal itu namanya eliminasi ya. Nah, cara mengeliminasi ya tentu kita harus tahu dulu ini performance stakeholder analysis ini ngapain, conduct reserve analysis ngapain, AD ini ngapain gitu ya. Memang agak rancu, bukan agak rancu sebenarnya, agak ragu antara C dan D. Agak ragu antara C dan D. Tapi kalau kita telaah lagi ke soal, kita tidak perlu melakukan performance analis lagi, yang mana performance analis juga ada hanya di risk, maka yang lebih tepat adalah dokumen analis. Oke, nomor 8. Oke, nomor 8 saya langsung jawab aja ya. Bapak-bapak ya. Ingat waktu, ingat durasi kita. A board
executive director suggests initiation to replace manual car assembly to automated assembly. He feel the automation will increase production and revenue of company. Other company executive are skeptical that this approach is the best way to increase profit margin and wonder if they are ready to sponsor such as effort. What is the first thing that should be done in this scenario? Consulting with the project management office, performing the need assessment, C, appointing a project sponsor to get the project charter, D, listen to improve the process. Ini masalah jadi dua sponsor, dua stakeholder ini ragu ya, yaitu board director ini ragu. Apakah mengubah menjadi automatic assembly itu akan yakin meningkatkan produksi dan revenue atau tidak? Karena sebagian lain skeptis nih, apakah benar bisa? Nah, berarti kita ada di fase mana? Fase sebelum menentukan proyek pengubahan otomasi ya. Oke, saya ulangi ya. Berarti kita sekarang masih berada fase sebelum memutuskan proyek otomasi ini dijalankan atau tidak. Kan gitu dari soal ini. Karena apa? Stakeholder yang satu setuju, stakeholder yang lain tidak setuju. Apa yang layak kita lakukan adalah melakukan need assessment. Need assessment ini adalah menentukan dari business case ya dan benefit management plan-nya. Ada 2 dokumen dalam menentukan project yang akan kita lakukan, yaitu kita melakukan need assessment. Di need assessment kita mereview 2 dokumen atau menyiapkan 2 dokumen, yaitu business case. Business case ini relate dengan cost, ya kita menghitung IRR, kita menghitung net present value, kita menghitung payback period dari proyek tersebut. Nah, benefit management plan ini, kalau yang kedua, benefit management plan menjelaskan masalah bagaimana benefit itu dideliver di dalam proyek atau ketika nanti setelah proyek itu selesai. Maka yang benar jawabannya adalah B. Ya, ini A-nya 2A. Ini B ya, performing a need assessment. Bukan consulting ke PMO, appointing project sponsor to get project charter, belum ya. Proyek kita belum ditentukan, kok tiba-tiba sudah membahas project charter, belum. Lesson learn apalagi, proyek belum mulai, apa yang mau kita lesson learn kan? Oke, PMO juga belum jalan ya, proyek belum ditentukan, belum eksekusi. Jadi yang benar adalah performing a need assessment. Oke, nomor 9. Based on previous project, stakeholder identified that communication is major concern. He suggested to project team to use cloud dashboard to combine all data, information, and report, hence all member can fast and easily to control monitor the project. As PM, you analyze it and it impact the cost for the software training and license in order team familiar with the new system where this information should be captured. Ya, jawabannya banyak apa nih? Risk ya. Bukan isu, bukan changelog. Changelog itu membahas perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan yang ada itu akan diupdate, akan dibuat change request. Yang mana change request itu diupdate di changelog. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi changelog itu adalah isinya list-list dari change request. Kalau risk register ini risk, isu log adalah apa masalah-masalah yang tidak teridentifikasi di fase planning dan tiba-tiba terjadi, itu isu. Kalau risk itu adalah masalah-masalah yang tercapture di fase planning dan kita sudah punya dokumen, seandainya itu terjadi tinggal kita mitigate berdasarkan apa yang sudah ditulis di risk register. Kalau di isu log tidak ada mitigation-nya karena tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diidentifikasi dan tidak pernah direncanakan sebelumnya. Nah, kita lihat soalnya stakeholder identified that communication is major concern. Jadi sudah diidentifikasi nih, sudah diidentifikasi bahwa ini akan kemungkinan jadi major concern. Makanya dia menyarankan gunakanlah dashboard segala macam. Nah, kita sebagai PM analisa, oh kalau gunain dashboard dampaknya ke cost segala macam. Nah, itu kita update di risk. Apakah communication itu mau kita accept risk-nya atau mau kita mitigate atau kita avoid. Nanti ada tipe risk itu ya, bisa kita accept, kita avoid, bisa mitigate, bisa transfer. Nah, itu untuk yang negatif risk. Kalau risk yang positif,
bisa dieksploit, bisa di-enhance, bisa di-share. Terus terakhir yang terakhir nih saya lupa yang sejajar dengan ini ya. Nah, itu yang positif, yang risk positif. Jadi jawabannya adalah C ya. Yang nomor 10. Nomor 10, while conducting a scope validation inspection, Gloria, the PM, discovered the deliverable being presented don't meet the acceptance criteria. What should be her immediate course of the action in this situation? Nah, jadi dia menemukan masalah nih ketika melakukan inspection. Nah, ini di control quality ya. While conducting a scope validation inspection by Gloria. Jadi kalau masih by internal itu control quality, kalau sudah di-inspect by client itu validate scope. Discover that deliverable being presented don't meet with the acceptance criteria. What should he do? Accept the deliverable regardless of discrepancy. Request corrective action from the team responsible for the deliverable. Escalate. No. D enggak ya. B ya, jelas ya. Minta corrective action ya. Oke, udah benar, banyak B. C, cancel the project due to non-compliance with acceptance criteria. Walaupun non-compliance ya tetap lanjut proyeknya, jangan di cancel. Ini terlalu ngeri ya kalau yang opsi D. Kalau D, accept the deliverable regardless the discrepancy. Enggak ya, masa kita ada kesalahan kita terima. Tentu tidak. Tentu yang benar adalah B, tetap harus ada corrective action. Oke, lanjut soal nomor 11. After several meeting with customer, various project stakeholder, project team, and subject matter expert, SMA, you realize that the nature of the project and the product to be delivered required a hybrid project management approach. You have several options on the table, which option will be the best for you to choose to comply with the select approach. Hybrid ini artinya kombinasi antara prediktif dan adaptif, atau kombinasi antara waterfall dengan agile, gitu ya, Bapak-bapak ya. Oke, A, developing product using Scrum. Oke, ini prediktif. Adaptif atau agile. Scrum itu agile. But controlling budget using cost baseline. Oke, benar ya. Menggunakan cost baseline. Cost baseline ini hanya ada di waterfall. Ingat, waterfall sangat kaku terhadap plan, terhadap documentation, sangat bertolak belakang dengan agile. Agile tidak peduli dengan plan, bukan tidak peduli sebenarnya. Lebih bersedia terjadinya perubahan ya daripada following plan gitu. Sedangkan kalau ada prediktif atau waterfall sangat berkaitan, sangat kaku atau sangat follow the plan. Oke, yang A bisa jadi opsi karena Scrum tadi agile, cost baseline, prediktif. Tadi hybrid itu adalah combination ya antara agile dengan waterfall. Cost baseline itu prediktif atau waterfall. B, developing using Kanban. Kanban itu agile, but limiting WIP. WIP ini agile juga, bukan berarti ya agile yang B. C, developing scope using WBS. Oke, ini prediktif atau waterfall, but controlling using scope baseline. Ini prediktif juga atau waterfall. Jadi prediktif, bukan juga C. D, outsourcing the work vendor, but controlling procurement using inspection. Ini nggak ada ini ya, related dengan itu ya. Jadi jawabannya A. Jawabannya adalah A. Oke, banyak jawab yang D. D ini ingat, WBS itu prediktif, schedule scope baseline itu prediktif. Makanya bukan C. Yang benar adalah A. Nomor 12. You are working with waterfall approach last year and project based on plan and strong to keep baselines, such as scope and schedule. Since agile implement in the project, what is your team feel? Oke, jadi your team working with waterfall approach tahun lalu. Dan and project based on plan and strong to keep baseline. Jadi sangat mengunci ya apa yang
ada di baseline, seperti scope dan schedule. Nah, sejak Agile diimplementasikan di project, what is your team feel? Nah, ingat apa prinsip yang ada di Agile? Nah, itu yang kira-kira yang dirasakan nanti sama tim. Difficult to understand the customer demand. Oke, changing is normal and customer demand is priority. Ya, B bisa. C, documentation and procedure are increasing. Enggak ya. Dokumen and prosedur itu decrease atau berkurang kalau di Agile. Kalau increasing berarti masih tetap waterfall ya. Less collaboration with business team. Ini bukan juga, ini masih waterfall. Jadi jawabannya adalah B ya, lebih tepat. Antara A dan B lebih tepat B ya. Changing is normal and customer demand is priority. Ini banyak jawab. Oke, bukan ya. Less collaboration itu salah. Kita harus banyak kolaborasi dengan bisnis tim. Karena proyek ini proyeknya Agile, di mana Agile ini sangat berkaitan dengan perubahan yang ada di market atau yang berkaitan dengan bisnis. Ketika market berubah, artinya pola bisnis juga berubah, makanya perubahan yang didasari oleh bisnis tim itu selalu kita ikuti di Agile. Perubahan yang didasari dengan bisnis atau dari bisnis tim itu biasanya selalu kita ikuti karena sesuai dengan market demand. Oke, lanjut nomor 13. Oke, 3 soal lagi ya, Bapak ya. Semoga masih kuat, Pak. Mohon maaf ini agak lambat lebih dari target. Nomor 13. On the project that you are managing, you have solicited bids from professional design firm and selected the vendor that meet all the source selection criteria. However, during the project, you face some significant challenge with the selected vendor. The project now in closure, and you want to document and communicate overall project performance. What should you do? A, prepare the final report and share it with stakeholder. Oke, bisa. B, document lesson learned in lesson learned repository, bisa. Evaluate the specification of the project stakeholder. Evaluate the stakeholder. Oke, D, collect, index, dan file performance documentation. Project is closure and you want to document and communicate overall project performance. Nah, ini kata kuncinya ya. You want to document and communicate overall project performance. Jawabannya apa yang banyakkan nih? Bukan ya, collect. Ya. Kenapa lesson learn? Bukan. Lesson learn ini masalah knowledge gain atau masalah-masalah yang ada di proyek itu di capture di lesson learn. Kalau D ini hanya berkaitan dengan procurement. D ini collect, index, file, procurement, documentation. Ini hanya berkaitan dengan procurement. C, kita nggak membahas satisfaction dari project stakeholder. Mana yang tepat? Yaitu final report. Bisa dibuka di closing stage. Itu ada final report, salah satu deliverable yang kita buat di closing phase ya, atau di fase closing. Halo Mas, Ya. nanya ini nggak ada hubungannya sama significant challenge. Itu kan maksudnya di situ mungkin ada sesuatu yang didapat baru gitu Mas. Apa nggak lesson learned ya? Karena kan apa namanya yang ada ya ada challenge yang terjadi di situ. Ya, oke. You face some significant challenge with the selected vendor. Oke, kita masuk betul. Kita masukin challenge tersebut ke dalam lesson learn untuk jadi pembelajaran ke depannya. The project is now in closure and you want to document and communicate overall project performance, Pak. Jadi yang ditanyakan kadang seperti itu soal PMP. Dia panjang lebarnya seperti apa di awalnya, yang ditanyakan communicate overall project performance. Project communicate, you want document and communicate overall project performance. Di lesson learn apakah ada status overrun schedule atau cost kita yang overrun berapa
Nggak ada sih. Ada Pak ya, cuman dijelasin kenapa bisa overrun kan gitu paling. Ya. Oh bisa jadi salah milih vendor atau pengiriman barangnya yang harusnya menggunakan kapal, tapi kapalnya sering terkendala terkait dengan level air yang tidak masuk, akhirnya mau nggak mau dikirim pakai beberapa truk misal. Nah, sedangkan yang ditanyakan sini, you want to document and communicate overall project performance. Kadang seperti itu memang soal-soal PMP ini. Nah, nanti kalau Pak Septian dan bapak-bapak lain sering nanti atau baca soal-soal PMP ini sering menemukan tipe-tipe kayak gini. Dia cerita apa, ending-endingnya yang ditanyain ini gitu. Nah, kadang Jebakan berarti ya. iya Pak, kadang menjebak seperti itu mereka. Oke, Nah, oke. jadi lebih tepatnya adalah A, yaitu prepare final report and share it with stakeholder. Oke, Oke. terima kasih Pak Septian. Nomor 14. A senior manager has just been appointed as the project sponsor for the new project the company is about to undertake. The newly appointed sponsor start developing a project charter but is not sure what information should be included. The project sponsor seeking advice from the experienced project manager. The project manager respond that at the minimum, the project should include which of following. High level information of the project. Ya, jadi ini terkadang gini juga Pak, buat bapak-bapak semuanya, kalau soalnya ini lebih dari 3 line Pak, kalau lebih dari 3 line sangat disarankan membaca line terakhir dulu Pak. Kayak gini, line terakhirnya adalah the project charter should include which of following. Nah, intinya itu kan, project charter ini harus include apa? High level information. Oke. Detail project scope and schedule bukan ya. A list of all project stakeholder bukan juga. A list of vendor selection for project bukan ya. Yang benar adalah A ya. High level information about project. Jadi nggak perlu kita baca ini. Kadang di akhirnya dia nanyain cuman project charter itu apa. Langsung aja jawab A gitu. Yang sebelum-sebelumnya itu hanya storytelling aja terkadang. Nah, storytelling. Seakan-akan menjebak ini kadang atau menghabiskan waktu kita kadang ya untuk memahami panjang-panjang yang ditanya intinya apa yang ada di project charter. Oke, jawabannya A ya. Nomor 14 ya, high level ya. Detail project scope schedule bukan ya. Ntar. Banyak yang di B. Kita nggak mendetailkan di project charter. Kita mendetailkannya nanti di fase schedule baseline, scope baseline. Nah, itu baru kita detailkan di sana. Oke, nomor 15. What should the project manager do next? Ini mau nggak mau harus dibaca dari awal. During the inspection of deliverable with client claim that work is incomplete because some of requirement are missing. The project manager respond that those requirement are out of scope. What should the project manager do next? Project manager ngomong requirement itu di luar scope, gitu ke klien. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Revise the scope statement. Oke, bukan ya. B, provide evidence from the project document. Bisa. C, negotiate with the stakeholder. Oke, D, revise the scope baseline. Oke, yang benar B. Kita evidence dulu dari project document. Apa project document? Bisa jadi scope statement. Project document tersebut. Scope statement ini loh ngomongnya seperti ini. Kita ngomong, ini loh evidence-nya. Baru nanti kalau dia masih bersikeras kita negotiate ya. Negotiate with klien yang lebih tepat, bukan stakeholder juga. Walaupun stakeholder ini terlalu umum ya. Tim kan stakeholder juga. Baru bisa negotiate. Seandainya dia masih bersikeras segala macam, ya kita revise scope baseline. Di mana scope baseline ini isinya yaitu scope statement. Jadi di scope baseline itu ada project scope statement, ada WBS, terus ada WBS dictionary ya. WBS ini work package sama planning package. Terus ada WBS dictionary itu include dalam scope baseline semuanya. Jadi jawaban yang nomor 15 adalah
kita harus provide evidence dulu ya, Bapak ya. Bukan langsung negotiate enggak. Kita tuh punya bukti kan, tunjukin dulu buktinya ke 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 siapa? Ke stakeholder, ke klien. Oke, Pak. Kira-kira untuk hari ini seperti itu sesinya. Mungkin satu putaran jika ada pertanyaan atau kesan-kesan mengenai PMP, apa yang Bapak rasakan melalui pembahasan kita dari jam 8 tadi sampai jam 10 lewat ini ya. Besok libur ya insya Allah. Mungkin silakan kalau ada open mic silakan Pak. Pak Danu boleh nanti saya share di YouTube ya. Saya share di YouTube ininya, linknya Pak Danu. Oke, ya ini YouTube-nya mungkin kalau mau cek juga ada namanya @kaos kerja, Iya, Pak. Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ada kaos kerja, silakan cari aja di YouTube, Pak. Ada ini channelnya. Ini soal-soal PMP yang saya pernah bahas dengan teman-teman sebelumnya. Sudah saya upload semua di kaos kerja. Untuk yang ini nanti insya Allah saya share. Ada lagi pertanyaan, Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita tutup, monggo. Oke ya, saya rasa cukup. Oke, terima kasih atas waktunya, Bapak-Bapak sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Semoga kedepannya ini bisa menjadi sebab ataupun menjadi motivasi buat Bapak-Bapak semuanya agar lebih semangat lagi dan lebih termotivasi lagi untuk mengejar sertifikasi PMP. Insya Allah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Septian. Saya izin live ya, Bapak-Bapak sekalian. Makasih, Pak Yanda. Ya Pak. Pak Rekti, Pak Yanda. Sama-sama Pak Prasetyo. Baik Pak Reki. Tadi saya udah share ya Pak Reki. Itunya. Kasih ya Pak. Nanti kita lanjut ke WA monggo. Nanti lebih detailnya. Ya izin live ya. Pak. Izin live.